Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Fisika A angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas tes 2 mata kuliah Fisika Komputasi mengenai electrostatic for system using Newton interpolation and outline image using cubic spline. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Ridho Pratama sebagai ketua, selanjutnya ada Michael Stianto Silambi, kemudian ada Syalu Fidah Ariyanti, selanjutnya ada Fadli Handoyo, dan yang terakhir ada saya sendiri, Delila Septiani Dwi Putri. Oke, apa aja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, di sini ada 2 topik utama, yaitu yang pertama tentang artikel 1, Newton Interpolation in Electrostatic Force System. Yang selanjutnya yaitu topik kedua yang sesuai dengan artikel 2, yaitu Application of Cubic Spline Interpolation, di mana untuk kedua topik ini kami akan membahas problem statement-nya, mathematical equation-nya, kemudian algorithm, flowchart, dan yang terakhir output dan analisisnya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu Newton Interpolation in Electrostatic Force System atau interpolasi Newton dalam elektrostatik yang akan disampaikan oleh saya sendiri, oleh Ridho, dan juga oleh Fadli. Baik, yang pertama yaitu ada problem statement, di mana untuk artikel 1 ini, kelompok kami membuat program untuk menentukan fungsi yang memenuhi daerah penyelesaian dalam persoalan rapat muatan sebagai salah satu penerapan metode interpolasi Newton. Adapun persoalan yang kelompok kami ambil yaitu salah satu soal yang ada di buku mata kuliah listrik magnet, yakni potensial pada permukaan bola atau jari-jari R dengan jari-jari R besar diberikan oleh V0 sama dengan K cos 3 theta, di mana K adalah konstanta. Kemudian temukan potensi di dalam dan di luar bola serta kerapatan muatan permukaan dengan sigma fungsi theta pada bola. Asumsikan tidak ada muatan di dalam atau di luar bola. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada mathematical equation, di mana yang pertama ini kita bahas mengenai persamaan polinomial interpolasi Newton yang merupakan metode utama untuk artikel 1 ini. Nah, persamaannya bisa dilihat di layar yang Fn fungsi X sebagai fungsi X. Nah, dengan N ini menyatakan orde polinomial dan N plus 1 yaitu banyaknya data, kemudian B0 sama dengan F sebagai fungsi X0, kemudian B1 sama dengan F sebagai fungsi X1, X0 dengan rumus F X1 min F X0 per X1 min X0, kemudian B2 sama dengan F sebagai fungsi X2, X1, X0 dengan rumus yang tertera di layar, sehingga dalam hal ini B0, B1, dan B2 itu dapat dituliskan untuk mencari B suku ke N sama dengan F sebagai fungsi Xn, Xn min 1, dan seterusnya, X0. Jadi next. Baik, dalam mathematical equation untuk artikel 1 ini, kelompok kami juga menuliskan penyelesaian persoalan yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu di mana V0 sebagai fungsi theta sama dengan K cos 3 theta, itu sama dengan K dalam kurung 4 cos pangkat 3 theta min 3 cos theta, sama dengan K dalam kurung alfa P3 cos theta ditambah beta P1 cos theta, di mana si cos 3 theta ini dijabarkan gitu ya berdasarkan identitas trigonometri. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan alfa dan juga betanya. Dalam perhitungan ini didapatkan alfanya yaitu 8/5 dan betanya yaitu min 3/5, sehingga dapat kita tuliskan kembali bahwa V0 theta itu sama dengan K/5 dalam kurung 8 P3 kali cos theta min 3 P1 kali cos theta.
Nah, sehingga dapat dituliskan V sebagai fungsi R, theta itu ada dua, yaitu untuk R kecil kurang dari sama dengan R besar, dan R kecil lebih dari sama dengan R besar, seperti yang tertera di layar. Nah, untuk menghasilkan V sebagai fungsi R, theta ini, kita dapat menentukan nilai AL-nya. Berdasarkan perhitungan, didapatkanlah AL untuk L sama dengan 3 itu 8K per 5R pangkat 3, dan untuk L sama dengan 1, itu nilai AL-nya sama dengan min 3K per 5R. Nah, untuk contoh soal ini yang kami ambil yaitu persamaan rapat muatan di permukaan bola. Nah, sehingga kami hanya menuliskan V-nya itu yang R kurang dari sama dengan R besar, untuk R kurang dari sama dengan R besar. Nah, di sini didapatkan yaitu V sebagai fungsi R, theta untuk R kecil kurang dari sama dengan R besar itu K per 5 R per R besar cos theta dikali 4 R per R besar dikuadratkan kali 5 cos kuadrat theta min 3 dikurang 3. Nah, sehingga untuk rapat muatannya yaitu sigma fungsi theta didapatkan epsilon 0 K per 5R besar cos theta dikali 140 cos kuadrat theta dikurang 93, di mana persamaan inilah yang nantinya akan kelompok kami gunakan sebagai persamaan utama di program artikel 1. Oke, selanjutnya ada algoritma untuk interpolasi Newton. Nah, algoritma dari source code interpolasi Newton ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ini adalah mencari data sebenarnya. Nah, dimulai dengan memulai program dengan memasukkan library seperti NumPy, Matplotlib, Pandas. Nah, kemudian dari persamaan sigma sebagai fungsi dari theta, di sini kelompok kami memilih nilai kas besar 9 kali 10 pangkat 9, kemudian nilai jari-jarinya 0,5 meter, kemudian batas bawahnya yaitu 0 derajat dan batas atasnya itu 360 derajat yang mewakili koordinat sferikal. Nah, kemudian untuk fungsi yang pertama kali itu kami definisikan yaitu adalah fungsi Rm, di mana Rm sendiri merupakan rapat muatan yang merupakan fungsi dari theta. Nah, kemudian untuk menginisialisasikan variabel sudut itu menggunakan NP-Linspace dengan batas bawah sebesar 0 derajat dan batas atas 360 derajat dengan partisi 1800 buah data. Nah, kemudian diinisialisasikan pula variabel Y yang akan menampung rumus atau hasil dari fungsi rapat muatan terhadap theta. Nah, kemudian menginisialisasikan df sebagai data frame yang menampung variabel sudut dan fungsi sigma dari theta. Nah, selanjutnya bisa di next. Nah, selanjutnya itu adalah pembuatan grafik dari tahap yang pertama. Nah, pembuatan grafik ini dilakukan dengan membandingkan antara variabel atau domain theta atau sudut dengan variabel dependent, yaitu yang merupakan fungsi sigma dari sudut, dengan batas bawah yang telah diinisialisasikan di atas yaitu sebesar 0 derajat dan batas atasnya 360 derajat, dengan judul grafik yaitu grafik fungsi sigma terhadap theta dengan domain theta. Oke, bisa di next. Nah, kemudian pada poin yang kedua ini yaitu adalah algoritma yang berfungsi untuk memilih poin data dengan random yang akan dijadikan sebagai data mentah untuk interpolasi Newton pada algoritma berikut. Nah, yang pertama ini kami mengimport library random, kemudian menginisialisasikan ndata untuk menampung data yang akan diinput atau dimasukkan oleh user. Kemudian xdata yang berupa list akan menampung data-data yang akan diacak nantinya, yang banyaknya data tersebut
akan ditentukan oleh user. Kemudian Y data yang diinisialisasikan sebagai list kosong, kemudian 6 yang akan nanti mencocokkan indeks antar variabel X data dan variabel Y data. Kemudian ada looping I dengan range N data yang akan menambahkan variabel X data hasil random dari variabel sudut. Nah, kemudian menginisialisasikan kembali X data yang telah disortir berdasarkan urutan yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kemudian menglooping kembali Y data yang sesuai indeksnya dengan X data. Nah, kemudian menginisialisasikan data frame kedua yang akan menampung data mentah hasil dari random ini ke dalam variabel data X dan variabel data Y. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya pembuatan grafik tahap 2. Nah, di sini bisa dilihat pada grafik ini menampilkan X data sebagai variabel independennya, kemudian Y data sebagai variabel dependennya dengan batas bawah yang sama telah ditentukan di awal tadi dan batas atas yang telah ditentukan juga. Nah, di sini bisa dilihat dengan judul grafik yaitu scatter plot data random sebagai data raw atau data mentahan. Oke, bisa di next. Nah, kemudian algoritma yang terakhir yaitu yang berfungsi sebagai membentuk fitting data. Nah, di sini didefinisikan fungsi polynewton dengan parameter A, X data, dan X. Nah, kemudian ada fungsi koefisien dengan parameter X data dan Y data. Nah, kemudian diinisialisasikan variabel A sama dengan kembalian dari fungsi koefisien data yaitu nilai A sendiri dan N untuk menampung panjang variabel sudut yang telah diinisialisasikan di algoritma pertama, kemudian nilai error yang akan menampung list kosong untuk menampung nilai error dari masing-masing data atau partisi datanya nanti. Nah, kemudian melakukan looping untuk menambahkan nilai hasil fitting data yang telah diolah oleh algoritma interpolasi Newton. Kemudian menginisialisasikan variabel atau menginisialisasikan variabel data frame untuk menambahkan kolom fitting fungsi sigma terhadap theta dengan nilai sama dengan Y. Kemudian menginisialisasikan pula kolom error. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada pembuatan grafik tahap 3 yang menampilkan variabel domain sudut dengan Y hasil fitting tadi dengan nilai errornya. Nah, bisa dilihat di sini dengan judul grafik hasil fitting fungsi sigma terhadap theta dengan error bar. Oke, bisa di next. Dan yang terakhir ini ada algoritma yang berfungsi untuk menyatukan plot-plot yang telah dibentuk sebelumnya agar lebih mudah dilihat secara side by side. Nah, oke, bisa di next. Baik, yang selanjutnya ada flowchart, bagian flowchart. Nah, di sini kelompok kami membuat flowchart berdasarkan susunan algoritma sebelumnya, di mana dimulai dari, bisa dilihat pada layar, pertama kita mulai, terus mengimport lampinya, terus selanjutnya kita memproses data-datanya, sehingga dihasilkanlah hasil seperti sebelumnya, grafik sebelumnya. Lalu kita mengakhiri program. Bisa dilihat pada layar, inilah flowchart untuk membuat program seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ada hasil keluarannya, optimasi fungsi rapat muatan fungsi sigma terhadap theta dengan metode interpolasi Newton. Baik, yang selanjutnya ada analisis.
Tahap pertama, kita mencari data sebenarnya. Pada langkah pertama ini dapat dilihat hasil plotting dari fungsi rapat muatan permukaan dari theta seperti pada rincian sebelumnya. Dalam kasus ini, data yang diambil berada pada interval 0 derajat hingga 360 derajat. Interval tersebut merepresentasikan permukaan bola dalam koordinat sferikal. Tahap kedua, kita menentukan poin data dengan random. Pada tahap kedua ini, dilakukan pemilihan acak dari data yang telah dibuat atau dikumpulkan pada langkah pertama. Hal ini bertujuan untuk membuat data yang diketahui seolah-olah berasal dari data raw yang belum lengkap. Pada suatu penelitian, biasanya data yang diperoleh membentuk sebaran yang tidak merata, sehingga peneliti akan sulit dalam melihat pola yang dibentuk. Hal tersebut biasa terjadi karena faktor eksternal seperti variabel pengganggu atau noise, bahkan sampai keakurasian alat ukur. Pada kasus di atas, jumlah data yang akan dijadikan sampel akan ditentukan dari nilai yang diinput oleh user. Semakin banyak data yang diketahui, maka akan semakin baik fitting yang akan terbentuk. Tahap terakhir ada menentukan poin data dengan random. Pada hasil akhir grafik dapat dilihat bahwa error pada kondisi awal yang cukup besar. Hal itu dapat terjadi karena data mentah pertama yang diperoleh pada langkah kedua memiliki ruang kosong yang cukup besar. Hal yang sama dapat terjadi di daerah manapun, disebabkan data mentah yang diperoleh dari langkah kedua dilakukan secara acak dengan library random. Sedangkan pada daerah lainnya, hasil fitting menunjukkan model yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kolom ketiga data frame yang mencantumkan nilai error pada setiap titik. Hal itu disebabkan kerapatan data yang diketahui dari data raw cukup baik untuk membantu komputer dan metode interpolasi Newton dalam melakukan pemodelan. Saya kembalikan ke Delila. Baik, terima kasih kepada Rido dan juga Fadli. Yang selanjutnya yaitu kita langsung saja ke topik yang kedua, yaitu mengenai application of cubic spline interpolation atau penerapan interpolasi cubic spline yang akan disampaikan oleh Syalu, Michael, dan juga Fadli. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Derila atas kesempatannya. Selanjutnya kami akan bahas mengenai artikel yang kedua, yaitu interpolasi cubic spline. Pertama-tama, interpolasi cubic spline merupakan metode interpolasi yang banyak digunakan. Dan metode ini banyak digunakan untuk bidang rekayasa. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan membuat penerapan interpolasi cubic spline dengan membuat program untuk memetakan dan memvisualisasikan suatu data yang terdistribusi ke dalam bentuk grafis dengan menggunakan metode interpolasi cubic spline atau cubic spline interpolation. Adapun model yang kami gunakan pada kesempatan ini yaitu dengan menggunakan bentuk model dari gambar hewan bebek yang nantinya akan divisualisasikan ke dalam bentuk grafis. Boleh di next. Adapun mathematical equation yang kami gunakan yaitu yang pertama kami menggunakan bentuk persamaan umum interpolasi cubic spline, di mana Sx merupakan polasi kubik dengan S indeks J sama dengan A indeks J ditambah B indeks J dikali X min X indeks J, ditambah C indeks J dikali X min X indeks J kuadrat, ditambah D indeks J dikali X min X indeks J pangkat 3. Dengan syarat untuk X lebih besar atau sama dengan dari X indeks J, atau X kurang dari atau sama dengan X indeks J per 1. Kemudian, setiap polinom dari polinom kubik Sx ini memiliki 4 buah tetapan yang tidak diketahui, yaitu A, B, C, dan D. Karena terdapat n buah polinom kubik, berarti ada 4 tetapan yang harus ditentukan terlebih dahulu. Dengan kami menggunakan berbagai rumus yang terdapat pada layar, yaitu kami menghitung HI, alfa I, kemudian untuk I1, 2, 3, hingga N-1, digunakan rumus LI, mu I, dan ZI. Kemudian untuk menentukan 4 konstanta yang belum diketahui, digunakan C indeks J, B indeks J, dan D indeks J, di mana data-data ini yang nantinya akan melengkapi atau disubstitusi ke dalam bentuk persamaan umum atau polinom cubic spline. Oke, yang berikutnya masuk ke pembahasan mengenai algoritma interpolasi cubic spline. Jadi di sini algoritmanya dimulai dengan memulai program, kemudian masukkan library yang digunakan yaitu NumPy dan Matplotlib, kemudian inisiasi variable figura X sebagai
PLT subplots, lalu inisiasi variable X dan Y sebagai list koordinat dari gambar bebek. Kemudian ada inisiasi variable N sebagai panjang dari list variable X kurangi 1. Lalu mencetak format tabel data perhitungan. Inisiasi variable A sebagai list variable Y indeks I, di mana I dilakukan pengulangan hingga rentang variable N. Kemudian inisiasi variable H sebagai list variable X ditambah 1 dikurangi variable XI, di mana I adalah pengulangan hingga rentan N. Kemudian menginisiasi ALP, lalu menyisipkan list pada variabel ALP dengan indeks 0 serta elemen 0. Kemudian inisiasi variabel L sebagai list indeks 1 dikali variabel N ditambah 1. Bisa saya lanjut? Oke, berikutnya inisiasi variabel mu dan z sama dengan list indeks 0 dikalikan variabel N ditambah 1. Kemudian lakukan pengulangan dengan kondisi variabel I dalam rentang 1 hingga variabel N dengan jarak 1. Kemudian lakukan inisiasi variabel LI, mu indeks I, kemudian Z indeks I. Kemudian lakukan inisiasi variabel BCD sama dengan indeks 0 dikalikan N tambah 1. Lalu kan lakukan pengulangan dengan kondisi variabel J dalam rentang variabel N dikurang 1 hingga minus 1 dengan jarak minus 1. Bisa lanjut slide. Dan lakukan inisiasi variabel C indeks Y, B indeks Y, dan D indeks Y. Lanjutkan dengan pencetakan format J, X, A, B, C, D. Kemudian lakukan pengulangan dengan kondisi variabel J dalam rentang 0 hingga N, di mana lakukan pencetakan variabel J, X indeks Y, A indeks Y, B indeks Y, C indeks Y, dan D indeks Y. Kemudian melakukan mencetak dengan memanggil variabel N, X indeks N, A indeks N. Melakukan inisiasi variabel M, di mana M adalah input dari user. Kemudian lakukan pencetakan interpolasi titik dan format XS. Lakukan inisiasi variabel BB, BA, XL, dan S sama dengan 0. Kemudian lakukan pengulangan dengan kondisi variabel J dalam rentang 0 hingga N. Bisa lanjut. Oke, dari pengulangan ini ada inisiasi variabel BB dan variabel BA. Kemudian lakukan pengulangan cabang dengan kondisi variabel I dalam rentang 0 hingga M ditambah 1. Kemudian pada pengulangan ini dilakukan inisiasi variabel XL, variabel S, dan pencetakan pemanggilan variabel XL dan S. Kemudian lakukan plotting serta mengambil variabel X, Y, XL, dan S. Kemudian melakukan pengeteran skala dengan X dengan X limit minus 3 hingga 3 dan Y limit minus 3 hingga 3. Kemudian melakukan pengeteran grid, lalu melakukan penampilan judul dan label, menampilkan gambar, dan mengakhiri program. Lanjut. Baik, berikut merupakan bagian alir atau flowchart dari metode interpolasi cubic spline. Pada artikel ini kami menggunakan bentuk gambar hewan bebek untuk divisualisasikan ke dalam bentuk grafis. Dimulai dari import library, inisiasi variabel, kemudian di next, hingga plotting grafis. Next. Nah, ini merupakan hasil keluaran atau output dari metode interpolasi cubic spline dengan gambar bebek, di mana pada gambar ini terdapat sekitar 100 titik distribusi data pada interval gambar tersebut. Dengan sumbu X merupakan data X dan sumbu Y merupakan duck function atau fungsi dari gambar bebek tersebut. X. Baik, yang terakhir ada analisis. Interpolasi cubic spline polynomial order 3 merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan dua titik yang bersebelahan atau berdekatan. Metode ini dapat meningkatkan tingkat akurasi data pada hasil interpolasi. Berdasarkan hasil simulasi atau running program, dapat disimpulkan bahwa metode interpolasi cubic spline dapat digunakan untuk memetakan suatu data yang terdistribusi ke dalam bentuk visual berupa grafis. Saya kembalikan ke Delila. Baik, terima kasih kepada Shalom, Michael, dan juga Fadli yang telah menyampaikan topik mengenai artikel 2. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.